Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali ya. Jadi kali ini saya akan melanjutkan bukan materi tapi latihan soal P3K terkait dengan kisi-kisi tahun lalu ya. Jadi kita belajar dari soal-soal yang didapat teman-teman kita yang sudah mengikuti tes tahun lalu ya, bukan soal tahun ini ya. Oke. Saya mulai dari nomor 6. Kemarin kita sudah kerjakan 1 sampai 5. Ini saya lanjut lagi nomor 6. Arti pohon dalam lambang Korpri adalah, jadi tahun lalu Korpri itu ada masuk ya di soal P3K, saya nggak tahu tahun ini. Jawabannya itu ada di surat keputusan Munas yang ke-8 Korpri ya, tahun 2015. Ini adalah logo Korpri. Jadi logo Korpri itu terdapat 3 bagian ya. Ada pohonnya nomor 1, 2 ini gedung, 3 ini sayap. Jadi ini pohon, gedung, sama sayap. Artinya apa? Nah, ini kita bisa lihat bahwa lambang terdiri dari 3 bagian pokok. Pohonnya itu dengan ranting 17 ranting, 8 dahan, dan 45 daun. Jadi kayak 17 Agustus 1945. Itu aja yang kalian ingat. 17 ranting, 8 dahan, 45 daun yang melambangkan perjuangan. Ya sudah, sampai di situ melambangkan perjuangan. Nah, dan seterusnya ini saya rasa tidak akan ada muncul di pilihan ganda ya. Pasti pilihan gandanya singkat-singkat aja biasanya. Tapi kita bisa baca ya, yang melambangkan perjuangan sesuai dengan fungsi dan peranan Korpri sebagai aparatur negara Republik Indonesia yang dimulai sejak diproklamasikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian yang bagian kedua adalah bangunan ya. Bangunan berbentuk balairun. Balairun dengan 5 tiang. 5 tiang ya, 1, 2, 3, 4, 5, melambangkan tempat dan wahana sebagai pemersatu seluruh anggota Korpri. Perekat bangsa pada umumnya untuk mendukung pemerintahan Republik Indonesia yang stabil dan demokratis dalam upaya mencapai tujuan nasional dengan berdasarkan Pancasila dan jati diri, kode etik, serta paradigma baru Korpri. Kemudian bagian tiganya yang ini adalah sayap. Jadi sayap yang besar dan kuat dan berelar 4 di tengah dan 5 di tepi. 1, 2, 3, 4, 5 ini ya berarti ya. Di tepi 5 dan di sini 4. 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Jadi untuk sayap ini berelar 4 di tengah dan 5 di tepi, melambangkan pengabdian dan perjuangan Korpri. Ya. Untuk mewujudkan organisasi yang mandiri dan profesional dalam rangka mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang luhur dan dinamis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau mau disingkat teman-teman, pohon ini yang 17 Agustus 45 ini 17 ranting, 8 dahan, 45 daun melambangkan perjuangan. Kemudian bangunan ini melambangkan tempat dan wahana sebagai pemersatu seluruh anggota Korpri dan sekaligus perekat bangsa. Kemudian sayapnya ini terdiri dari 4 di tengah, kemudian 5 di tepi. Itu melambangkan pengabdian dan perjuangan Korpri. Pengabdian dan perjuangan Korpri untuk mewujudkan organisasi yang mandiri dan seterusnya ya. Oke, ini nomor 6. Kita lanjut nomor 7. Pak Anwar merupakan eselon 2 di instansi daerah. Jabatan Pak Anwar termasuk dalam jabatan. Jawabannya ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Jadi untuk jabatan sendiri teman-teman, jabatan ASN ini terdiri dari 3, yaitu jabatan administrasi, fungsional, dan JPT atau jabatan pimpinan tinggi. Eselon ini masuk kategori JPT, jabatan pimpinan tinggi. Eselon 2 ini ya.
Nah, JPT sendiri itu terbagi 3 tingkatan. Yang paling bawah itu adalah JPT Pratama, kemudian di atasnya Madya, kemudian Utama. Nah, pertanyaannya eselon 2 ini masuk di JPT yang mana? Pratama, Madya, atau Utama? Jawabannya ada di sini, bahwa eselon 2, ya, ini eselon 2 itu setara dengan jabatan pimpinan tinggi Pratama. Jadi jawabannya yang poin C ini, jabatan pimpinan tinggi Pratama. Nah, kalau eselon 1, eselon 1A, eselon 1B itu Madya, ya, dan seterusnya. Nah, jadi eselon 2 tadi setara dengan JPT Pratama. Eselon 2 ini kepala dinas ya, teman-teman. Siapa tahu teman-teman bingung lagi. Ini kepala dinas. Oke, kita lanjut. Nomor 8, pendapatan ASN yang dapat dikategorikan dalam prinsip no work no pay adalah, jadi tahun lalu juga ada masuk istilah ini, saya nggak tahu tahun ini istilah apa lagi yang dimasukkan. Ini sebetulnya bukan ada di peraturan ya, tapi ini ada di teori ketenaga kerjaan ya, no work no pay ini. Nah, kemudian ditanyakan apa? Yang ditanyakan pendapatan PNS, pendapatan ASN yang dapat dikategorikan dalam prinsip ini. Jawaban saya, ini jawaban pribadi saya, itu adalah tunjangan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang sudah ujian tahun lalu itu dapat pilihan gandanya begini. Misal pilihan gandanya A itu tunjangan istri, kemudian B tunjangan apa ya? Mungkin ada tunjangan beras kali ya pilihan gandanya, saya nggak tahu. Kemudian C misal pilihannya itu gaji pokok misalnya. Nah, jawabannya itu bukan ini semua, teman-teman. Bukan ya, bukan ini semua jawabannya. Jadi yang dimaksud no work no pay ini, kalau kita mau lihat artinya ya, merupakan asas hukum di dalam hukum ketenagakerjaan yang menunjukkan keterkaitan antara upah dan pekerjaan di dalam hubungan kerja, di mana buruh tidak akan mendapatkan upah tak kala tidak melakukan pekerjaan. Jadi dia tidak akan dibayar jika dia tidak melakukan pekerjaan. Kalau kita di ASN, teman-teman, ya, kita itu terima gaji dulu baru kerja. Kalau kita PNS, ya, seperti itu. Jadi kita terima gaji dulu di awal, baru kerja. Jadi kita dibayar dulu, baru kerja. Nah, kemudian pendapatan kita sebagai ASN itu, yang mana dong yang masuk no work no pay? Jadi kita tidak kerja, tidak dibayar. Menurut saya adalah tunjangan kinerja. Atau kalau di daerah namanya TPP. Nah, kenapa? Karena tukin itu dibayar setelah kita kerja. Ini pendapat pribadi saya ya, teman-teman. Jadi saya bisa juga salah. Ini pendapat pribadi saya. Jadi tunjangan kinerja itu kan kita kerja dulu, baru kita dibayar. Kalau kita nggak kerja, ya tunjangan kinerja kita dipotong gitu. Kalau kita nggak masuk kerja, ya. Menurut saya ini yang jawabannya. Siapa tahu masuk lagi di soal P3K tahun ini, ya. Jadi menurut saya ini yang benar. Karena kalau tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan apa lagi ya, itu semua melekat pada gaji pokok, ya. Jadi dia tuh tidak terpisah dengan gaji pokok. Yang terpisah dengan gaji pokok kita sebagai ASN ya cuma ini, tunjangan kinerja atau TPP yang dibayarkan setelah kita bekerja, ya. Seperti itu. Beda dengan gaji pokok. Gaji pokok dibayarkan di awal bulan. Kita dibayar dulu baru kerja. Jadi gaji pokok tidak sesuai dengan prinsip ini. Oke? Seperti itu ya, teman-teman. Saya nggak tahu tahun ini masuk lagi atau enggak, ini cuma saya bahas aja. Oke, kita lanjut nomor 9. Apa perbedaan dari diklat, coaching, dan mentoring? Ini kemarin tahun lalu itu juga ditanyakan. Nah, jawabannya itu ada di peraturan LAN nomor 10 tahun 2018, itu tentang pengembangan kompetensi PNS, dan Perlan nomor 15 tahun 2020 ini pengembangan kompetensi untuk P3K. Jadi, peraturan untuk PNS beda, peraturan P3K juga beda.
Jadi kalau semisal mau dilihat teman-teman, kalau diklat itu kan kepanjangannya pendidikan dan pelatihan ya. Kalau pendidikan dan pelatihan itu kan, kalau pendidikan itu jelas. Pendidikan pengembangan kompetensi melalui pendidikan itu otomatis pendidikan formal ya. Pendidikan formal ya bisa apa namanya? Izin belajar atau tugas belajar, itu aja kalau pendidikan. Nah, pelatihan ini yang banyak jenisnya. Pelatihan itu ada yang klasikal dan ada yang non klasikal. Nah, kalau coaching dan mentoring itu masuk yang non klasikal. Jadi untuk klasikal itu kita belajar di kelas kayak seminar gitu ya. Kayak apa ya? Pelatihan biasa lah, ya penataran, ya itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, cari aja yang tentang pengembangan kompetensi. Nah, di sini yang ditanyakan adalah perbedaannya coaching dan mentoring aja yang kita lihat. Coaching dan mentoring, kalau coaching, pembimbingan peningkatan kinerja melalui pembekalan kemampuan memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri, itu coaching. Kalau mentoring, teman-teman bisa lihat pengertiannya di sini, pembimbingan peningkatan kinerja melalui transfer pengetahuan. Ini pembekalan, ini transfer pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dari orang yang lebih berpengalaman pada bidang yang sama. Itu mentoring, ini coaching. Coaching pembekalan kemampuan memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri. Kalau mentoring ini kayak semisal sharing dengan atasan, masuk mana teman-teman? Kalau saya ya masuk mentoring. Kayak gitu ya, karena namanya atasan adalah orang yang lebih berpengalaman dari kita, kemudian beliau mentransfer pengetahuannya berdasarkan pengalaman dan keterampilannya selama ini. Ya kalau coaching kita bisa ambil dari pihak ketiga ya. Kemudian dia memberikan kita bekal pengetahuan untuk memecahkan permasalahan kita di kantor. Seperti itu. Itu ya perbedaannya coaching dan mentoring. Lanjut ya teman-teman. Terakhir, izin perkawinan PNS diatur dalam peraturan mana gitu ya. Nah, jadi tahun lalu itu ada pertanyaan seperti itu teman-teman. Jadi ditanyakan tentang ini diatur dalam peraturan mana gitu ya. Jadi kalau teman-teman bilang berarti saya harus hafal semua peraturan. Kalau saya sih nggak akan sanggup ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman sanggup untuk menghafal ya silakan saja. Paling kalau saya jadi kalian, saya ikhlaskan aja nomor yang kayak gini ya. Karena pasti nggak banyak juga kok. Kalau misal kalian tebakannya benar ya alhamdulillah, kalau enggak ya ya udah gitu loh. Tapi kalau kalian mau hafal ya silahkan ya, itu terserah kalian. Oke, jawabannya itu ada di PP nomor 10 tahun 1983 teman-teman. Ini tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Junto PP nomor 45 tahun 1990. Ini adalah perubahan dari PP ini. Jadi ada beberapa pasal dalam peraturan ini yang berubah dan perubahannya itu dituangkan dalam PP nomor 45 tahun 1990. Teman-teman nanti bisa baca ya tentang izin perkawinan dan perceraian karena biasa juga ada ditanyakan. Oke teman-teman, itu ya. Jadi saya bikin 5 soal lagi karena saya nggak sempat bikin banyak. Saya juga nggak sempat bikin tentang pilihan ganda ya. Semoga ini cukup membantu kalian. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.